Man qara'al Qur'ana wa amila ma fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Siapa yang baca Quran, bukan ngapal. Siapa yang baca Al-Quran wa amila ma fihi, kemudian mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran, ulbisa walidahu, anaknya nanti akan dipakaikan oleh Allah apa? Mahkota di hari kiamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap Tanjung Atap. Jawab adik Nia. Tap-tap Tanjung Atap. Di sini Tanjung Batu. Tolong dengeri ceramah aku mantap-mantap walaupun aku tengok rai kamu layu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Shadaqallahu amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan tuan rumah, dalam hal ini orang tua kami, ayahanda kami, Bapak Haji Chandra MA. Bukan SE. Agrikultural katanya. Amin. Amin. Ya, beserta ibunda kami yang mudah-mudahan segera sehat, Ibu Mei. Ibu Mei. Ya. Bapak Kades kita, Bapak Haji Muhammad Robi. Amin. Sengaja doa ke galau pokoknya. Dan Bapak Camat kita atau yang mewakili ya. Mungkin juga hadir bersama kita Bapak Lurah, Bapak Haji Dedi Iskandar. Habis ini biar dia mikir segera daftar. Ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, terutama santri-santri yang sedang berjuang menghafal kalamullah Al-Quran, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan. Amin. Akalnya dicerdaskan, hatinya dilembutkan, lidahnya dilancarkan, dan orang tuanya rizkinya dilancarkan. Ya. Sekarang ini jam 5 kurang, disuruh ceramah sejam, munu. Ya, tidak tahu lagi puasa ini ya. Apalagi kami datang tadi ibu-ibu sekitar 8 jam dari kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah tadi sudah dikasih tahu jalan pintas oleh orang tua kami Bapak Haji Chandra lewat Desa Kemang dan tidak perlu harus muter ke daerah Indralayo. Alhamdulillah dengan mudah lancar ke sini tanpa ada halangan, dan kami disediakan dengan asrama yang luar biasa. Ibu-ibu, jangankan santri, saya jadi tamu disambut di situ seperti suatu hal yang luar biasa. Kelilinglah pesantren ini daati asrama yang ada AC-nya. Oh serius itu, yang main-main. Apalagi ada dispensernya, kamar mandinya lagi dua. Subhanallah. Tapi belum tahu kalau latih si santri ajur galau itu. Karena kami Pak Chandra pengalaman punya santri. Ya subhanallah, sekarang ini tadi beliau nanya sudah berapa santri di Arisala? Sudah 1000 lebih. Alhamdulillah. Itu subhanallah, bangunan bagus-bagus, pintu bagus-bagus, saklar listrik bagus-bagus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mereka itu subhanallah ya,
Makanya badai-badai. Ya, mungkin dia nak ngetes bangunannya cepat roboh apa tidak. Nah, tapi insya Allah kalau santri-santri di sini mereka semua penghafal Quran, amin. Mudah-mudahan akhlak mereka akhlak Al-Quran, amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya datang ke sini tidak memenuhi untuk undangan ceramah, tidak. Tapi sengaja nak datang di sini cuma satu tujuannya, kepengen buka puasa di sini. Kenapa? Karena saya pernah disajikan oleh beliau masakan udang di sini masalahnya. Tidak tahu ada perbedaan ini, wallah alam. Ada, alhamdulillah. Itu baik tujuannya. Dan kali lain ibu-ibu, bukan nak nyampaikan ceramah, tidak. Karena saya tahu yang hadir di sini semuanya orang-orang soleh, orang-orang ahlu surga. Lah ketengokan dari rai-rainya. Kenapa saya senang kumpul di sini? Dalam surah Al-Ahzab, ya, nanti pada penghafal Quran ini mungkin diingat kalau saya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dzakirina Allah katsira wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Apa diam galau tu ngapo? Ya, Allah berfirman, sesungguhnya wong-wong muslim, baik yang lanang, yang perempuan, wong-wong beriman, yang lanang, yang perempuan, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, orang yang tunduk kepada Allah, orang yang benar dalam ucapannya, orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian Allah, melaksanakan perintah Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, orang-orang yang hatinya lembut, yang khusyuk kepada Allah. Dilanjutkan oleh Allah, orang-orang yang rajin sedekah, laki atau perempuan, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan zina, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Orang-orang itu dapat dua hal yang besar, ampunan dari Allah dan apa? Pahala yang tidak terhingga nilai. Maka saya kumpul di sini, kumpul dengan wong yang itu galau tuh namanya. Nih ibu-ibu nih muslim galau, alhamdulillah. Apalagi ibu-ibu jangankan kumpul, sampai ada yang ngucap salam, ya Allah, itu rahmat Bapak Ibu. Makanya kita ini kalau ada yang ngucap salam jawab. Assalamualaikum yuk. Waalaikumsalam. Jawab. Ini kadang-kadang assalamualaikum. Inilah jadi gaul. Tapi itu di Linggau. Kalau di sini insya Allah tidak ada beda. Ya. Ini kadang-kadang lah didoai jawabnya tak lemak pun. Assalamualaikum. Laju. Ada yang jatuh ada? Ada. Oh, tidak ada ya. Nah, ya Allah. Alhamdulillah, berarti di sini pandai galau. Jawab, kenapa? Orang yang ngucap salam itu apa? Assalamualaikum. Semoga kamu selamat dunia dan akhirat. Apalagi ditambahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu selamat, rahmat Allah untuk kamu, berkat Allah untuk kamu. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa, itu bukan panggilan. Itu doa. Sumpul sesama muslim, bertemunya besok sudah pandai, apalagi kalau sambil mengucap salam. Ditambah lagi bertemu dengan bapak ibu tadi saya disambut dengan salaman. Ada hadis Nabi di mana Nabi bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma ma lam yatafarraqa." Dak kate dua wong muslim kalau bertemu saling bersalaman, maka Allah ampuni dosa bagi yang bersalaman tadi sebelum dia berpisah. Coba dengan ibu-ibu tadi datang, salaman, gugur dosa. Bukan beladas, baik itu tuh. Jangan dikira beladas. Balik ini dosanya tak kate galau. Makanya biasanya ibu-ibu ini berdosa lagi. Ya, karena balik lah tak kate dosa. Bapak-bapak tadi yang salaman, apalagi sambil senyum. Ya, senyum itu bernilai sodakoh. Inilah enaknya kumpul dengan wong-wong sesama muslim ini. Galo-galonya isinya apa ibu-ibu?
makan. Apalagi seorang muslim itu ketika kumpul menjaga lidahnya, menjaga tangannya. Apa kata Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu bagaimana? Yang kalau lidahnya, tangannya tidak menyakiti muslim lainnya. Makanya di sini aku tengok tadi damai. Biasanya ibu-ibu kumpul sesama muslim itu lain. Tengok jilbabnya buruk nian. Aduh. Nah yang begini-gini ini payah. Ya. Bapak-bapak. Tengok cak diurus bininya. Aduh. Ya. Peci kadang-kadang lah rusak 7 tahun yang lalu belinya. Tapi berjalan dengan bininya yang jilbabnya lah bagus-bagus galau. Makanya sesama muslim ketika saling jago dengan lidahnya berpahala. Dan jangan dianggap ringan kalau sekedar nanya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, itu sekedar nanya berpahala. Makanya ibu-ibu kalau diajak kumpul tuh jangan agak segan. Kecuali yang memang sakit. Kalau sehat jangan. Malah lah kumpul-kumpul. Justru kumpul-kumpul itulah enak. Apalagi diunjuk makan aja ini. Dah galak kumpul, gila. Aku paling tak galak Pak Chandra kalau diajak kumpul ya galak. Ini makan diajak nih. Uji ayah kumi, jadi wong jangan sulit diajak makan. Ngapa ya? Prinsipnya diajak makan be lagi sulit, apalagi diajak begawe. Diajak makan be lagi saro, apalagi diajak begawe. Wong mah ini tinggal wae. Nih ibu-ibu ini muliakan oleh Allah. Maka saya senang nih berdasarkan surah apa? Salah satu ayat dalam surah Al-Ahzab tadi di mana Allah ngajak kita ini bareng-bareng jadi muslim yang baik. Tak cukup jadi wong Islam, jadi wong yang beriman. Nih kumpul orang-orang beriman semua. Alhamdulillah. Ibu-ibu pakaiannya nutup aurat, tanda beriman. Ya, bapak-bapak habis buka siap-siap nak sholat, tanda yang beriman. Ini semuanya gara-gara puasa, tanda beriman. Wong puasa tuh jangankan ibadahnya, bau mulutnya baik. Kata Nabi miskun ahsanu min lebih baik daripada wanginya misik. Tapi indallah, di sisi Allah. Aman di sisi tetangga tetap busuk tulah. Ya. Nih ibu-ibu, jangankan ibadahnya, baru bau mulutnya sudah indah di hadapan Allah. Jadi bapak-bapak yang terganggu dengan bau mulut dengan kawannya sebelah tuh, jangan dirutui. Ya Allah, bau surga. Karena dia juga sama mulut kita bau mulut. Jadi sama-sama nikmati. Ya. Makanya Pak Chandra agak jauh dari aku. Ya, Masya Allah. Ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah. Nih, orang-orang yang beriman, kumpul dengan orang beriman nih enak. Kenapa? Pemaaf, kalau ada salah mudah maafkan. Kumpul dengan orang beriman tuh mudah. Pemaaf, orang beriman tuh husnuzon dengan orang lain. Ya, contoh, kaget kalau kamu nengok ada yang ngambil agak masuk di tas, husnuzon. Oh, mungkin untuk anaknya. Oh, orang beriman tuh lemah. Kalau yang tidak beriman, ya maling. Itu salah. Yang ada tuh, oh ya Allah untuk anaknya. Ibu ini baik nih ya, dia tidak galak, seneng dewe. Nah, itu. Tapi malah ngambil ini standar. Husnuzon, wong beriman tuh senang saling maafkan, lembut hatinya, mandang saling suudzon, kumpul sama wong beriman. Ya. Apalagi kumpul sama wong-wong yang tunduk kepada Allah. Selesai. Singkatnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kumpul dengan wong-wong cain ini, apa ganjarannya tadi kata Allah? Kita berharap ikut berkahnya. Apa ikut berkahnya? Dia dapat ampunan dari Allah, kita berharap juga dapat ampunan dari Allah. Yang kedua, Bu, disediakan ganjaran yang tak kate batas. Bukan apa-apa, Ibu. Ini ada hadis Nabi. Kalau kepengen lihat orang itu, lihat siapa temannya. Kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalilihi. Wong itu tengok bagaimana agama kawannya. Kalau agama kawannya baik, maka wong itu baik. Fal yanzur man yukhalil, maka tengok siapa yang dia kawani. Maka kami alhamdulillah karena berkawan, aku punya ayah.
ayah berkawan dengan keluarganya Ibu Haja Irma, Ibu Haja Khamsiah, Ibu Haja Irma tadi Pak apa tadi suaminya Pak Rageman. Ya, itu bahasa Perancis Rageman tuh. Cuma orang Perancis yang tahu maknanya tuh Rageman itu beliau. Ya, Pak Rageman, ibu-ibu. Akhirnya ditemukan dengan orang yang sama-sama cinta ngurus santri. Sama-sama orang yang cinta senang merawat santri. Woi, ditemukan oleh Allah. Makanya orang itu ditengok siapa kawannya. Dan bapak-bapak orang baik salah kumpul pasti dituduh jelek. Contoh, bapak-bapak balik dari masjid habis sholat taraweh, duduk sama orang yang lagi berjudi, pasti dituduh oleh orang, wah awak pakai peci berjudi. Padahal dia baru balik dari mana? Baru taraweh. Makanya jangan salahkan orang yang kadang-kadang nuduh kita jelek. Kenapa? Kita ini tergantung siapa yang kita kawani, yang kita temani. Maka ibu-ibu, ayo, kalau pesantren ini lagi ada pengajian, hadir. Bapak-bapak kalau ada undangan pengajian di sini, hadir, ikuti. Kenapa? Kita belum lagi galak ngaji, baru dengernya lah sudah berpahala. Tuh tadi adik kita yang ngaji Quran tadi, wongnya cantik, hafal Quran 30 juz, 17 Al-Quran, cucungnya kiai pula. Ibu-ibu dengar tadi kan tidak paham artinya, tidak kan? Bapak cacak nian, ibu-ibu jujur tidak paham kan? Tapi dengar tadi berpahala. Karena ada hadis Nabi, al-qari'u was-sami'u syarikani fil ajri. Yang baca, yang dengar, sama-sama dapat pahala. Saya nikmati tadi bacaan tadi, ya Allah, indah nian bacaan itu. Apalagi kalau sampai faham, Masya Allah. Ibu-ibu baru duduk ya Allah, dengarlah dapat pahala. Padahal tidak bacanya. Makanya punya prinsip, aku walaupun tidak baca Quran, aku nak dengeri wong yang baca Quran. Coba kalau ibu-ibu duduk lagi di pesta, walaupun ibu tidak nyanyi, baru dengar musik, ini minimal lah goyang. Ding. Ya kan? Betul lah Pak? Tahu malu-malu nih saya. Tuh, saya punya santri dai cilik. Saya ajak ceramah. Sebelum saya ceramah, saya suruh dia ceramah dulu. Ibu-ibu, ketika sebelum kami disuruh ceramah, masih ada sisa musik itu yang disetel. Santri ini goyang kakinya, kupegangi kakinya, goyang sebelah kirinya, kupegangi dua-duanya ini goyang, kupegangi tangannya goyang, kupegangi kalau. Itu minimal kalau kita hadir salah tempat. Tapi Bapak di sini, ya, walaupun aku tahu di hati kamu cepat dikit, mulai nak bukon, ini bukan nak ceramah. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi dapat nilai. Apalagi kalau sampai kita hadir dalam majelis seperti ini. Makanya ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, kumpul-kumpul dengan wong baik itu penting. Aku tanya sama ibu-ibu, senang enggak kalau anak-anak kita kumpul sama yang soleh-soleh? Bapak-bapak senang enggak anak kita kumpul sama yang rajin baca Quran? Apalagi ibu-ibu wong yang menghafal Quran, jangankan hafal Quran, baru baca Quran bae sudah punya faedah tersendiri. Nih dengerin hadis Nabi. Man qara'al Qur'ana wa 'amila ma fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Siapa yang baca Quran, bukan ngapal, siapa yang baca Al-Quran wa amila ma fihi, kemudian mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran, ulbisa walidahu, anaknya nanti akan dipakaikan oleh Allah apa? Mahkota di hari kiamat. Mahkota di hari kiamat ini cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari ketika matahari itu menyinari dunia ini. Coba. Makanya ayo anak-anak kita suruh kumpulkan ibu-ibu. Jangan
Iya Ustaz, kami ini kalah anak kami macam Quran. Terus? Iya, duitnya nih nak ngati. Subhanallah, beli mobil kuawo, beli rumah, bangun rumah kuawo. Ibu-ibu nih kadang-kadang telekungnya lebih mahal dari sewet lakinya, ya. Tapi sekedar anak untuk apa? Baca Quran, bisa baca Quran. Subhanallah. Sekarang aku nanya, ibu-ibu mati, baju yang bagus tadi dibawa ada? Apa? Pak, sewet buruk bapak tadi bawa ada? Hah? Kain songket dibawa ada? Gigi palsu? Tersinggung, minta maaf kalau ini gigi palsu, ya. Dari bawah, ya Allah. Tapi kalau anak-anak yang hafal Quran, anak-anak yang baca Quran, inilah warisan yang terindah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo, mungkin oke lah, mungkin tidak di rumah tahfidz ini, mungkin bisa jadi di rumah tahfidz yang lain. Yang penting anak kita senang bisa baca Quran. Bu, nak dengar cerita dah? Bapak nak dengar cerita dah? Laju? Ya, maknya laju-laju main. Mulut nih dari tadi aku lontaran banyak ludah dikumpul. Ya, nanti boleh banyak minum ini. Masih puasa masalahnya. Ini cerita sering aku ceritakan, tapi saya tertarik dengan cerita ini. Apa ceritanya ibu-ibu? Di dalam kitab Al-Mufid ada seorang ayah, ini zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ada seorang ayah mati dalam kondisi berdosa, Pak Chandra, dalam kondisi berdosa dan ahlu maksiat. Subhanallah, pas dikubur Nabi Isa lewat. Ketika Nabi Isa lewat, Nabi Isa kaget. Orang yang di dalam kubur ini habis-habisan disiksa oleh Allah. Disiksa oleh Allah habis-habisan sampai Nabi Isa mengeritkan muka. Ibu-ibu pernah tak nengok uangnya lagi kesakitan? Ikut tak muka kita? Ya Allah, ya Allah. Tuh Nabi Musa sampai ngerutkan muka. Kenapa? Ikut membayangkan pedihnya uang yang disiksa dalam kubur. Kalau Pak Chandra tak percaya, matilah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Wong lama tiga lo dia hidup berejo dewean. Ya, sampai ngeritkan muka, ya Allah, sakit. Tapi Nabi Isa tidak bisa berbuat apa-apa. Lewat sampai 7 tahun yang akan datang, Nabi Isa kaget lagi. Kenapa? Yang di dalam kubur ini kok tidak disiksa lagi, malah dapat apa? Kemuliaan dari Allah. Kuburnya bersinar, Pak Chandra. Apa namanya? Lawang. Lebar, lapang, bercahaya kuburnya. Ini Nabi Isa yang nengok nih, bukan kita. Lalu Nabi Isa kepo. Ya Allah, ya kepo itu kan nak tahu. Nabi Isa lagi nak nanya dia. Ya Allah, ini kok bisa kayak gini ya Allah? Mak mana ini? Gimana ini ya Allah? Apa kata Allah? Ya Isa, wahai Isa, lamma qubida, ketika dia diambil ajalnya, dia memang ahlul fujur, dia memang ahlul maksiat, tapi dia meninggalkan satu anak yang masih dalam kandungan ibunya. Subhanallah, setelah lahir umur 7 tahun, anaknya dimasukkan maktab. Maktab itu tempat belajar, tempat di mana anak-anak itu belajar Quran, belajar apapun, tempat belajar agama, dimasukkan ke dalam maktab. Dan anaknya sedang belajar Bismillahirrahmanirrahim. Sedang belajar apa ibu-ibu? Bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Kaifa u'adzibu walidahu fi batinil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala wajhil ardi. Bagaimana aku akan mengadab seorang ayah yang di dalam perut bumi, sedangkan anaknya memuji-muji namaku dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak merinding kita dengar. Aku tuh sampai merinding. Kita mati, anak kita baca Quran. Yang tadi cuma baca Bismillah. Mak mano yang ngapal 17 juz Quran?
Mak mano yang hafal 30 juz Quran, mak mano yang dia jadi imam, mak mano yang dia Ramadan mengkhatamkan Al-Quran, bagaimana dia yang senantiasa mengulang hafalannya. Makanya bapak-bapak, kita ini mohon maaf, coba berkaca bercermin. Kalau berkaca ke cermin itu jangan cuma nengok ganteng apa tidak baik, ditengok uban lah banyak, gigi lah ompong, kulit dah keriput. Ini berkaca ibu-ibu mikir obat apalah yang baca ngenceng ke ya. Tapi ini ibu-ibu Linggau. Kalau ibu-ibu sini insya Allah lebih parah. Ngaco itu jangan cuma ngaco itu baik. Ngaco ya Allah, apa amalan yang nak ku bawa nih ya Allah. Aku ni sudah umur 50, 56, 60 ya Allah. Kemana aku ni mati nanti ya Allah? La tua mak ini baik belum mati, anak-anak lah ninggali aku galau ya Allah. Coba kalau kita punya anak yang bisa baca Quran, itu baru bisa Pak, apalagi yang hafal. Nah bayangkan kalau anak kita ninggal, dia neguk botol, bukan isi botol lagi diteguknya, botol diteguk. Dia main judi ya Allah, apa boleh buat kita Pak? Nah, masih sibuk malam-malam nyanyi lagu sikok bagi dua. Ya, sikok bagi dua itu tergantung isinya. Kalau roti tidak apa-apa. Ya, itu masalahnya lagu itu berasal dari daerah aku masalahnya. Dan aku yang memfatwakan haramnya. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Coba bayangkan. Makanya aku nih kadang-kadang iri nengok apa Pak Chandra nih. Rakusnya nong ini. Nah, diurusnya anak-anak ngapal Quran, dinjuknya makan, ya. Mudah-mudahan ini jadi berkah. Nah, kita mungkin tidak bisa, tapi minimal mencintai. Yang kedua, Pak, membantu. Yang ketiga, Pak, mendukung. Pak Chandra, aku tidak bisa cak kau, tapi aku dukung. Pak Kades milu pahalanya kalau dukung. Pak Lurah milu pahalanya kalau dukung. Pak Camat milu pahalanya kalau dukung. Apalagi samping nunjuk bantuan. Kalau Pak Kades dengar. Masya Allah. Coba, tuh di pondok kami ada namanya Pak Ridwan Mukti, Bapak Haji Ridwan Mukti, Bupati Musirawas, termasuk kawan beliau nih dulu. Ya, meninggalkan satu gedung, sampai saya nama gedungnya tuh gedung Darussalam. Aku setiap kali nengok gedung itu ya Allah. Kalau ini orang ini meninggal ya Allah, alangkah tidak berhenti pahala dia ini mengalir ya Allah. Aku nengok ada Wak Haji Pendi, Wak aku dewe, dia mewakafkan tanah itu bapak-bapak untuk orang tua aku, ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi Mafia, untuk anak-anak. Sama di kami juga ada yang hafal Quran anak-anak. Alhamdulillah karena programnya baru beberapa yang hafal Quran. Ya, aku cuma mikir nengok apa yang dia sajikan ya Allah. Aku cuma ngelolanya. Tapi sejatinya itu yang punya siapa? Yang menghibahkan. Bapak-bapak jangan mikir ketika mewakafkan tanah untuk masjid itu untuk uang, itu untuk kita. Tahu dah. Yang ibu-ibu beli koyok itu untuk uang. Tahu koyok? Itu nah yang salon pas itu nah. Aku udah galak nyebut mereknya masalahnya. Laju tersebut. Mahal tersebut nama tuh. Hah? Yang kita makan itu ujungnya jadi apa? Kotor. Ya, siapa yang ngomong tahi tadi? Nah, kotoran yang bakal dibuang. Tapi yang diinfakkan, yang ibu sedekahkan, yang duit ibu keluarkan untuk anak kita bisa baca Quran, untuk mereka bisa menyembah Allah. Itu yang duit ibu. Ya, apalagi ibu-ibu oke lah. Ustaz, aku nih beli telekung bukan apa-apa. Aku nak bagikan dengan dulur-dulur kita. Bagus. Jangan sampai ya Allah, lemari itu ada 7 pintu. 6 pintu punya bini, si kok pintu punya laki. Benar tak Pak Chandra? Mana Ibu Maya? Ada 7 pintu lemari itu. Kapan ditengok 7 pintu tuh? Ya wah. Punya bini galau. Itu pun nak lebaran masih ngomong, Pak, ada ganti baju. La ilaha illallah. Maksudnya baju baru Pak Chandra. Ya. Kalau yang lanang nih saya tahun kemarin lah. Apalagi lebaran Idul Adha.
Uji bini. Diam lah, kamu tuh hebat lebaran kemarin, Pak ya. Ya. Yalah, tapi sekali lagi, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, pahami nak ngajak, nak ngingetkan kita kalau di sini. Ingat, jangan sampai hidup ini sia-sia. Oke, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Tolong jangan nengok meja sajian dulu, nengok aku dulu. Ini nengok meja. Belum diwadai itu meja sajian, belum, masih tengok aku dulu. Ya. Masih siap dah nih? Lanjut dah nih. Lanjut ya. Karena azan masih lama. Ya. Insyaallah saya berhenti tepat pada waktunya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kalau sekarang kita duduk termenung membayangkan apa yang bakal kita bawa ke hadapan Allah. Maka kita akan tahu, ya Allah, bapak-bapak sesekali keliling rumah, ditengoki rumah itu, dikelilingi, ditengoknya bukan untuk apa. Ya Allah, ini rumah tak lama lagi aku tinggal. Tengok itu tuh. Tengok ya anak-anak kita, ya Allah. Tak lama lagi senyum mereka, tak aku dengar lagi suara. Tengok istri kita tuh, yang lagi masak, ya. Tak lama lagi kita tak akan nyecep lagi masakannya. Betul, Pak? Coba tengok tuh, matahari terbit besok pagi. Kapan aku tak akan nengoknya lagi, ya Allah? Tengok nih hari maghrib ini. Coba berpikir, kapan kita tidak nemuinya lagi? Maka kita berpikirlah di situ. Mohon maaf, seumuran nenek aku yang satu ini, lah berapa kawan yang meninggal, Nek? Beliau, lah banyak, lah tak terhitung lagi. Jangan-jangan tinggal beliau lewean. Ya, Pak Chandra, lah berapa yang meninggal? Saudara? Belum. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum ya? Ibu sudah 2. Oh belum, mungkin habis ini kayaknya. Oh, belum. Ya mau tak mau nanti akan ada giliran. Fahmi pun nanti akan ada gilirannya. Maka ibu saling lihat. Iya, minta maaf Pak. Ayo, dulurnya kalau itu. Ayo lo Kak, balik ini dikeroyok aku. Ayo. Oh, adanya nah. Yang jelas, mau tidak mau, giliran itu pasti akan datang, ya Allah. Makanya ibu-ibu, nih, ayo sambil duduk ini, sama-sama kita baca dulu, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi ibu-ibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya kalimat ini yang bisa menyelamatkan kita. Ada kalimat lain ibu? Cuma kalimat ini. Karena kata baginda Nabi, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah wa yakhtamu biha aw wa yukhtamu biha dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ditutup mulutnya ketika meninggal dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ibu keliling ke rumah tu baca la ilaha illallah. Ya Allah, tak katik tujuan kami kecuali Allah. Tak katik yang kami cari kecuali Allah. Tak katik yang kami kumpuli kecuali Allah.
Bayangkan Bapak, beli tanah, dikumpulin, tinggal. Bangun rumah, semewah-mewahnya apa? Tinggal. Beli mobil, nak yang semahal berapa? Hah? Paling mahal berapa Chandra? Aku tak tahu mobil. Paling mahal ya, paling mahal. Berapa Pak Chandra? Ya, ini beliau pernah punya Lexus, ya. Paling mahal miliaran. Juga nanti kalau mati ditinggal oleh Allah. Apalagi cincin kuningan. Ya Allah. Jangankan kita nak mawaknya ibu, ya, godaan mulai datang. Jangankan kita nak mawaknya, anak kita baik, tidak galak nyimpennya. Ya, maka ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, ya, pahami kan kita galau-galau. Jangan sampai kita ini terlambat. Berdosalah puluhan tahun. Bermaksiatlah kepada Allah puluhan tahun. Sisa 1 tahun jangan lewat. Bahkan sisa 1 hari jangan lewat untuk bertaubat kepada Allah. Sekedar motivasi, ada cerita. Seorang yang ahlul maksiat ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertaubat, disarankan oleh kiainya, kau harus ninggalkan desa ini. Kau harus hijrah, kau harus cari kampung lain, biar engkau meninggalkan teman-teman lamamu, kumpul dengan wong-wong yang baik. Apa yang terjadi ibu-ibu? Dia tinggalkan. Pas naik kuda, di tengah perjalanan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia Pak Chandra, malaikat berdebat. Ini ahlu surga atau neraka? Kenapa? Dari mulai dia tobat belum beribadah sedikit pun. Baru nak hijrah, baru nak ninggalkan tempat di mana dia bermaksiat. Saat itu malaikat berdebat. Mak mano ini? Ini belum sholat, baru bertobat baik. Mak mano ini? Apa yang terjadi ibu-ibu? Malaikat berdebat, ribut. Ahlu surga, ahlu neraka, ahlu surga, ahlu neraka. Akhirnya apa? Ada satu malaikat berkata, kita ukur. Mana jarak yang paling dekat? Dekat dengan kampung lamanya atau dekat dengan kampung barunya? Apa cerita ini yang paling penting? Ketika malaikat ngukur, Allah turunkan kasih sayangnya. Padahal jaraknya lebih dekat ke kampung yang lama, belum dekat ke kampung yang baru. Allah memerintahkan malaikat lain untuk mengukur jaraknya. Ternyata jaraknya diperpanjangkan dekat dengan kampung yang baru. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Makanya kata Nabi ibu-ibu, nih dengerin hadisnya. At-taibu kaman la dzambalah. Wong yang bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertaubat, walaupun berzina puluhan tahun, walaupun berjudi puluhan tahun, kalau sudah mau tobat dianggap seperti tidak katih dosa. Makanya ibu-ibu ayo, ya, Fahmi ngajak galau-galau kita ini menjelang akhir ceramah saya sebagai, ya, penutup ceramah yang mau saya sampaikan ibu-ibu. Ada sebuah hadis Nabi, idza wudi'al abdu fi qabrihi, idza wudi'al abdul mu'min fi qabrihi, hamba Allah yang beriman itu kalau dia mati nanti masuk dalam kubur, ihtausyad wa amaluhu sholihah, dikerubuni oleh amal soleh. Nah, sebagai contoh nih, saya nak nanya sama bapak-bapak, siapa yang paling sedih kalau dia mati? Yang meninggal apa yang ditinggal? Hah? Yang ditinggal? Apa Yonia? Yang paling sedih itu yang meninggal. Kalau yang ditinggal memang sedih, tapi tidak sesedih yang meninggal. Yang ditinggal ada yang menghibur. Ya, istri ditinggal suami sedih, suami ditinggal istri. Apa Pak Chandra ada galak nyawa? Allah aneh ada galak nyawa. Nah, apalagi beliau tahu-tahu. Ya, kalau istri tinggal suami sudah pasti sedih. Kalau suami ditinggal istri, aku udah berani jawab. Ya, bapak-bapak dewek yang jawab. Kadang-kadang nangis juga. Ya Allah, nggak boleh munian baru ini mati ya Allah. Tapi ini bapak-bapak dilinggal. Bapak-bapak sini insya Allah sama baik.
Loh, tapi yang meninggal ibu-ibu di dalam kubur, ibu-ibu habis ngantar dia teriak. Ya, siapa nak aku jadikan contoh nih? Pak Robi dah. Ya. Pak Robi waktu dia meninggal, oi biniku, oi anakku, oi dulurku. Di sini dewean. Lalu tiba-tiba ada yang datang bercahaya. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam. Siapa kau? Aku sholat 5 waktu kau Pak Robi. Assalamualaikum bercahaya. Siapa kau? Aku puasa Ramadan kau Pak Robi. Bercahaya terang putih. Assalamualaikum Pak Robi. Siapa kau? Aku sedekah kau Pak Robi. Ngapa agak gelap? 5.000 Pak Robi. Sedekah 5.000 nak terang. Mikirlah Pak Robi. Lampu berapa sekarang Mas? Yang paling terang Mas Chandra? Pak Chandra? 100 ribuan lebih ya. Iyo, makanya Pak Chandra kalau nak ngejut sedekah minimal 100.000 terang. 5.000 gelap, lampu senter. Lampu belor. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kumpul galo-galo. Yang jadi suami nafkah untuk istrinya kumpul. Galo-galo kumpul. Nah, kami ngajak galo-galo ibu ini, ayo mari banggalah anak-anaknya yang mondok. Ya, kalaupun tidak mondok, jangan sampai anak-anak kita tidak bisa baca Quran. Jangan Bu. Nyanyi ini mudah. Ibu buka channel aku nih pacak nyanyi juga. Bahkan ngarang lagu untuk nyanyi. Ya. Salah satu lagu yang saya buat, Lailatul Qadar, malam yang kan lupa lah itu. Dia ada jadi. Ya. Ibu-ibu, semua orang bisa, tapi kalau baca Quran belum tentu semua bisa. Ayo, kalaupun tidak bisa ngapal, masa bisa beda bisa. Apa? Baca beda bisa. Kalaupun seandainya ngapal tidak bisa nian galau-galau, tidak ada sebagian tidak bisa. Tidak bisa wadduha ke bawah minimal for kul. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tapi tolong kul ya ayyuhal kafirun ini jangan jadi imam laju bolak-balik. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Uji makmu yang tidak tahu alangkah hebat imam ini, panjang nih ayatnya ini. Bagi yang tahu lupa imam ini. Nangis pula dia ni tadi. Walana uji yang tak tahu. Oh ya Allah, alang lembut hatinya macam Quran. Dia tu lupa. Untung yang hafal ni tahu. Lakum dinukum waladolin. Makmum buyan pula. Amin. Minimal hampat tu jadilah hafal. Tak kado ibu-ibu dah hafal. Baiklah, saya kepengen banyak berbicara, tapi apa boleh buat? Akulah disajikan duluan. Yang kamu belum, yalah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaallah. Amin. Semangat untuk terus ibadah, semangat terus untuk ngaji. Bapak-bapak, izinkan ibu-ibunya untuk ngaji, izinkan anak-anaknya untuk belajar. Jangan sia-siakan duit kita hanya untuk habis yang tanpa ada nilainya. Habiskan untuk anak kita bisa ibadah, habiskan untuk kita bisa berangkat haji dan umroh, habiskan untuk segala sesuatu yang mendukung kenyamanan ibadah kita. Ya, jangan sampai ruang tamu kita jauh lebih hebat daripada ruang sholat kita. Jangan sampai ruang tamu kita ada AC-nya, ruang sholat kita ada kati AC-nya. Jangan sampai ruang tamu kita isinya meja mewah-mewah, sejadah musola kita borok, bolong-bolong, busuk nak matilah. Ya, jangan sampai ini terjadi. Karena apa? Itu semua akan menjadi hal sia-sia buat kita galau-galau. Ini saja dari saya. Walaupun nanti ada doa penutup, saya ingin kita semua berdoa bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya hambamu yang penuh dosa ini, hambamu yang penuh dengan kelemahan ini, mohon mudah-mudahan yang hadir di bawah taruh ini Engkau ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Terkhusus anak-anaknya yang belajar di sini ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, berkahi rizki mereka ya Allah.
Jadikan Al-Quran yang anak-anak mereka baca, yang anak-anak mereka hafal menjadi penyelamat orang tua ya Allah. Ya Rahman ya Karim, bagi semua guru, bagi semua pengurus pondok ini ya Allah, bukakan pintu rizki bagi mereka ya Allah, bukakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak-anak yang mengurus pondok ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang beriman. Begitu juga dengan anak-anak yang mencintai pondok ini ya Allah, mencintai pondok ini ya Allah, anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, bagi siapapun yang pernah bersedekah di pondok ini ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, mudahkan rezeki mereka ya Allah, jadikan itu amal ibadah yang pahalanya tidak botos ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah perkumpulan kami pada hari ini ya Allah, perkumpulan yang penuh dengan kebahagiaan, perkumpulan yang penuh dengan kesenangan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami kumpul di dalam kebaikan, Engkau menyaksikannya ya Allah, maka kumpulkan keluarga kami di dalam surgamu ya Allah, di dalam surgamu ya Allah, terkhusus masuk dari pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Rabbana ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksiruna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ampun, mohon maaf atas segala kesalahan. Ada kata-kata yang tidak pantas, ada kata-kata yang nyinggung. Mohon maaf dan mohon doa saya. Ibu-ibu mudah-mudahan selamat. Amin. Dan tolong nanti Pak Kades, Pak Robi, Pak Lurah, balik kami jangan diadang. Ya, kecuali kalau ada yang dinjuk, apa-apa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.